Iya. Nah, teman-teman, Kak Tari mau baca buku yang judulnya ya tentang serangga yang berbunyi krik 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 krik. Ada yang tahu nggak? Jangkrik. Jangkrik, pinter. Jangkrik. Oke. Namanya Jerry kan? Oh iya betul. Ini dia tuh. Kak Tari mau bacain buku yang berjudul Nyanyian Jerry. Nah, buku ini ditulis oleh Dian Novitasari dan ilustratornya adalah Nanda MH. Tuh, lihat, ada serangga yang sedang duduk di atas sebuah daun. Wah, lagi apa nih serangganya? Nyanyi. Lagi nyanyi. Betul. Sekarang kita lihat ya. Nyanyian Jerry. Lihat, ada dua ekor serangga yang sedang duduk di atas sebatang pohon di depan rumahnya. Mereka siapa ya? Kita baca yuk. Jerry menggerutu. Kenapa suara kita tak semerdu burung hantu ya? Karena kita memang berbeda, jawab ayah. Aku malu. Yang bisa kulakukan hanya mengerik, lanjut Jerry. Kita tak perlu malu, hibur ayah. Ayah melanjutkan. Mengerik. Aku izin live dulu ya, tadi dia nelpon. Oke. Ayah melanjutkan. Mengerik sangat berguna bagi kita, anak baik. Apa gunanya? Suaranya berisik. Jerry meninggalkan rumah. Dia melompat, tidak menghiraukan ayahnya. Lihat, ayahnya sedih atau senang ya wajahnya? Sedih. Tuh. Lanjut ya. Sedih. Oh boleh, disiapkan cemilannya, disiapkan makanannya, minumannya boleh, ya kan? Dikirim ke Kak Tari juga boleh. Terus hati Jerry melompat, twing, 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 pergi meninggalkan rumah. Hati ayah sedih melihatnya. Mau kemana dia? Ayah bertanya-tanya. Mungkin Jerry perlu menenangkan diri. Namun, jika Jerry tak jua kembali, ayah akan pergi mencari. Kata ayahnya begitu. Lihat gambarnya nih. Jerry terus melompat dengan kesal. Tanpa disadari, dia tiba di tepian sungai yang dangkal. Wush! Wush! Suara apa ini? Angin, betul. Suara angin. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu yang merdu. Nafas Jerry memburu. Nafas memburu seperti apa, teman-teman? Ngos-ngosan gitu ya, dia capek karena habis lompat-lompat dari rumah sampai ke sungai. Nah, suara burung hantu. Teman-teman tahu nggak suara burung hantu seperti apa? Tahu nggak lagunya seperti apa? Nyanyi sama-sama yuk. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuku, 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 kuku. Sekali lagi. Kuku, 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 kuku,
Ada suara burung hantu nih di sini nih. Kuku, kata dia. Tak jauh dari Jerry, seekor katak terbangun kelaparan. Tuh kataknya. Hap, kata dia. Dia melompat ke depan. Hap. Kaki Jerry gemetar. Lihat di sini. Jerry-nya gemetar tuh. Apa dia akan disambar? Apa dia bisa menghindar? Kata Jerry. Jerry segera mengangkat sedikit sayapnya. Jerry segera mengangkat sedikit kedua sayap depannya. Dia menggesekkan kedua sayap itu sekuat tenaga sehingga berbunyi krik 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 krik. Gimana bunyinya? Krik 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 krik. Betul. Jerry berharap mengerik memang berguna. Katak itu menjulurkan lidah. Bagaimana menjulurkan lidah, teman-teman? Iya. Dia melompat ke arah Jerry yang gelisah. Jerry menggesekkan sayap-sayapnya tanpa henti. Apakah dia bisa menyelamatkan diri? Bisa nggak, teman-teman? Jadi ketangkep nggak nih? Enggak. Yuk kita lihat ya. Tiba-tiba berbalik dan lompat sejauh-jauhnya, Nak. Ayah! Jerry berteriak. Sang katak tak mengira buruannya lepas begitu saja. Tuh, kataknya kecewa nih. Ya, karena makan malamnya lepas begitu saja. Jerry melompat secepat-cepatnya. Ayah mengikutinya. Nih, Jerry-nya lompat. Tuing, tuing, tuing. Ayah mengikutinya di belakang. Berhenti, kita sudah aman, teriak ayah. Jerry berhenti dan merasa sangat lelah. Ayah berkata, kita beristirahat dulu. Kamu kelihatan letih. Jerry mengangguk sedih. Iya. Perlahan Jerry berkata, terima kasih ayah. Itu sudah kewajiban ayah, Nak, ujar ayah. Maafkan aku yang suka marah-marah, imbuh Jerry. Ayah pasti memaafkan, sahut ayah sepenuh hati. Aku takkan malu lagi, meski nyanyianku tak semerdu burung hantu, tegas Jerry. Ayah tersenyum dan memeluk Jerry. Nah, di belakang sini ada fakta unik tentang serangga. Tahukah kamu, jangkrik jantan mengerik supaya bisa berkomunikasi dengan jangkrik lain. Dengan mengerik, jangkrik bisa mengetahui tempat jangkrik lain. Terus bisa memberi batas wilayah, memikat betina, dan bertarung dengan jangkrik jantan lainnya. Begitu ceritanya, teman-teman. Bagus ya ceritanya. Siapa yang nulis buku ini? Diana Kritasari. Diana Kritasari. Bu Dian. Nah, sekarang nanti teman-teman akan menulis bersama dengan Bu Dian. Sebelum itu, Kak Tari mau membacakan terlebih dahulu ya, karena kalau diperkenalkan pasti teman-teman sudah tahu, ya kan? Nah, ini dia sebentar. Nah, jadi ya. Oh, tidak bisa slideshow-nya. Di mute. Oh iya, nih sekarang biar terlihat lebih besar tulisannya dan terlihat jelas oleh teman-teman semuanya. Nah, nanti kita akan menulis tentang serangga. Oh, ini
materinya Bubu ya? Wah, Kak Tari salah. Salah share teman-teman. Bentar ya. Sabar ya. Nah, ini dia. Sebentar. Sebentar. Nah, ini dia. Kita akan berkenalan dulu, walaupun teman-teman sudah kenal, tapi Kak Tari akan membacakan dulu profil dari Bubu Dian. Ya. Nah, ini adalah beliau. Ini bernama, siapa namanya? Dian Novitasari. Dian Novitasari. Atau biasa kita panggil dengan Bubu Dian. Bubu ini adalah seorang ibu dari 3 anak laki-laki, tinggal di Banjarnegara, lulusan dari sastra Inggris dari Universitas Gadjah Mada. Semoga nanti teman-teman semua di sini juga bisa berkuliah di ininya Bubu ya, di kampusnya Bubu ya. Amin. Bubu juga menyukai kopi, suka membaca dan membacakan cerita. Bahagia kalau Bubu sedang menulis cerita anak. Wah, keren ya. Nah, ini adalah nomor atau kontak yang bisa teman-teman hubungi kalau teman-teman mau berkomunikasi dengan Bubu Dian. Ada nomor HP, ada Facebook-nya, ada Instagram, dan juga ada email. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah ditulis dan diterbitkan karya dari Bubu Dian. Ada apa aja? Kita lihat yuk. Wah, ada cerita dan lagu anak. Ada kisah penuh kasih sayang. Ada orang tuaku unik dan aku bangga. Terus, kenapa ayah tidak pulang? Kenapa ya? Kemudian ada Asma. Dan bekal Kumi, sepatu Feli, nyanyian Jerry. Nah, teman-teman sudah punya semua belum nih bukunya? Sudah ada yang punya ya? Iya ya. Nah, ini ada unik. Oh, ada yang punya orang tuaku unik. Siva sudah punya buku, hampir semuanya punya. Oh, semuanya punya. Wah, keren. Hampir semuanya punya ya. Tinggal beberapa. Beberapa nggak apa-apa. Nanti ditambah lagi koleksinya ya supaya bisa dibacakan sama mama dan papa di rumah. Kita lanjut ya. Kemudian ada yang seri Nona nih yang baru terbit ya tahun ini. Ada 6 buku yang seri Nona. Judulnya Halo Aku Nona, Ayo Bantu Ayah Ibu. Kemudian Waktunya Bermain. Ih, Nona takut. Kemudian Serunya Naik Angkutan Umum dan Tersesat di Pasar. Siapa yang pernah tersesat di pasar? Punya pengalaman seperti Nona tidak? Di mall ya. Malah sekarang tersesatnya nggak di pasar, di mall gitu ya. Iya. Nah, ini adalah buku, 4 buku seri bentuk ya. Ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, dan ada persegi panjang. Nah, mudah-mudahan nanti Bubu menerbitkan buku-buku yang lain lagi nih supaya bisa dikoleksi oleh teman-teman semuanya. Nah, ya. Sekarang siapa yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Bubu Dian? Saya. Kalau tidak sabar bertemu dengan Bubu Dian, teman-teman panggil yuk. Bubu Dian, gitu ya. Bubu Dian. Bubu Dian. Bubu Dian. Halo. Terima kasih Kak Tari. Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya. Pagi ini teman-teman sudah mau bergabung di kelas Bubu. Dan senang banget tadi pas Kak Tari tanya, ternyata ada yang udah ini ya, banyak punya bukunya Bubu.
Tadi katanya ada yang beberapa, terus ada juga yang bilang hampir semua gitu katanya. Wah, senang sekali. Terima kasih. Semoga buku-bukunya Bubu bisa jadi teman yang seru menemani kalian di rumah di saat lagi ini ya, harus banyak di rumah gitu. Nah, pagi ini Bubu akan mengajak teman-teman untuk belajar gimana sih caranya menulis tentang serangga gitu. Jadi nanti itu di akhir kelas ini, bukan di akhir kelas sih, maksudnya tugas besar dari kelas kita adalah membuat sebuah ensiklopedia serangga. Nah, isinya nanti teman-teman yang tulis tuh, nanti teman-teman akan pilih satu serangga untuk ditulis dan nanti akan dijadikan sebuah buku gitu. Nah, pagi ini Bubu akan kasih tahu caranya. Gimana sih caranya nulis tentang serangga gitu. Sebentar. Tadi udah dikasih intip sama Kak Tari ininya. Slide-nya. Nah, kita akan menulis tentang serangga ya. Terus sebentar. Tadi juga teman-teman udah ini ya, udah apa? Udah dikasih tahu Kak Tari, udah diajak Kak Tari untuk bikin macam-macam serangganya. Bentar. Nah, sebelum kita menulis tentang serangga, teman-teman perlu tahu dulu ciri umumnya karena serangga ini kadang tertukar sama kelompok hewan lain gitu. Nah, untuk lebih mengenalnya, kita kenali dulu ciri umumnya. Ciri umumnya itu tidak bertulang belakang, mempunyai 3 bagian tubuh utama, yaitu kepala, dada, dan perut, serta umumnya memiliki 6 kaki gitu. Kadang-kadang tuh ada yang ketuker tuh kayak misalnya laba-laba itu serangga gitu, tapi sebenarnya enggak. Nah, makanya nanti ketika teman-teman memilih hewan yang akan ditulis, pastikan benar-benar bahwa hewan itu termasuk ke dalam kelompok serangga ya, teman-teman. Gitu. Jadi terus juga kayak misalnya ada yang mungkin menganggap cacing itu serangga gitu, padahal bukan, itu jenis hewan lain. Makanya kita perlu kenalin dulu. Gitu ya, apalagi nanti buku tulisan teman-teman akan dicetak terus akan dibaca oleh banyak orang. Jadi kan yang akan kita tulis harus benar-benar yang valid atau yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, ada nggak yang mau bantu Bubu sebutin 3 contoh serangga? Bisa raise hand? Kak Tari bisa bantu nggak? Ada yang sudah raise hand belum? Bisa pilih 3. Yang raise hand. Siapa yang raise hand? Ada Safaluna raise hand. Aku. Oke, Safaluna, boleh open mic-nya? Mana nih Safaluna? Kupu-kupu. Ya. Kupu. Terus? Semut. Jangkrik. Jangkrik. Terus? Udah? Ladybug. Oh, ladybug. Oke. Oke. Yang lainnya, Kak Tari? Satu lagi mungkin? Ada Daru. Ya, Daru. Yuk, open mic ya, Daru. Apa aja serangga Daru yang udah pernah Daru tahu? Kumbang bertanduk. Kumbang bertanduk. Lalu? Kupu-kupu. Ya, boleh yang lain. Tadi kupu-kupu udah disebutin Safaluna. Semut. Semut. Terus? Satu lagi? Belalang. Belalang. Iya, terima kasih Daru dan Safaluna. Yang lainnya nanti ya. Akan ada kesempatan lain lagi untuk open mic. Iya, jadi itu beberapa contoh serangga. Dan karena memang jenisnya banyak, seperti tadi yang Daru sebutin kayak kumbang, itu kumbang jenisnya banyak banget. Ada kumbang bertanduk, ada kumbang kotak,
kotoran, yang kayak di ceritanya Bubu yang judulnya Bekal Kumi. Kumi itu adalah kumbang kotoran. Terus juga apa tadi yang disebut itu Savaluna, ladybug, kumbang koksi. Bahkan kumbang koksi pun punya kayak apa ya, kembaran gitu yang biasa disebut kepik. Jadi kepik sama kumbang koksi itu mirip tapi hewan yang berbeda. Nah, makanya nanti kalau teman-teman mau menulis, benar-benar pastikan ini ya, apa nama hewannya yang spesifik gitu, biar nanti bisa lebih jelas ketika diceritakan gitu. Oke, Bubu membagi tahapan menulis tentang serangga ini menjadi 3 tahap. Ini udah benar-benar Bubu bikin sederhana, simple, biar teman-teman nanti bisa maaf, anak Bubu mau main, pamit. Biar teman-teman bisa ikutin gitu ya. Yang pasti nanti ketika dalam proses menulis, teman-teman boleh didampingin sama orang tua, boleh banget. Boleh bertanya sama Bubu kalau misalnya ada kesulitan gitu ya. Boleh diskusi gitu. Jadi nanti ketika dalam proses menulis sih Bubu berharapnya teman-teman benar-benar aktif ya. Jangan segan-segan untuk bertanya kalau misalnya ada kesulitan. 3 tahapan itu Bubu bagi menjadi persiapan, penulisan, sama penyuntingan. Oke. Jadi kalau persiapan itu sebelum menulis tuh kita mesti ngapain dulu sih? Oke. Ini persiapannya. Pertama, tentukan jenis serangga yang mau kalian tulis ya. Pilih tokoh cerita dalam cerita kalian itu mau siapa sih? Kayak misalnya Bubu di buku Bubu ada kupu-kupu gitu. Ada kumbang kotoran, ada jangkrik gitu. Jadi dipilih satu aja karena nanti setiap anak akan menulis tentang satu serangga. Pilih. Oke, setelah pilih, teman-teman bisa amati serangganya. Kalau misalnya ternyata bisa mengamati langsung, itu bagus sekali. Keren banget karena bisa mengamati langsung. Nanti bisa diambil fotonya bisa dipakai dalam buku. Tapi kalau misalnya ternyata kesulitan, teman-teman bisa lihat videonya atau cari foto atau gambarnya. Ya, jadi ada 2 cara untuk mengamatinya, bisa langsung. Caranya mungkin teman-teman bisa ke kebun, bisa ke padang rumput, ke lapangan, ke ke ladang mungkin, ke sawah untuk cari serangganya. Tapi kalau misalnya emang susah, kalian bisa cari video atau foto atau gambar untuk diamati gitu ya. Nah, setelah diamati, teman-teman bisa bikin catatan kecil nih. Hal apa sih yang penting atau menarik dari si serangga itu? Misalnya teman-teman mengamati kupu-kupu. Nah, teman-teman bisa mulai nulis misalnya kakinya 6, antenanya 2, misalnya kayak gitu. Sayapnya 2, sepasang, lebar, warna-warni kayak gitu, ditulis kayak gitu. Tulis-tulis dulu pendek-pendek. Atau kalau misalnya, aduh Bubu, kalau misalnya lagi ngeliatin serangga, nulis gitu, aku suka takut serangganya keburu pergi, atau misalnya, kok kayaknya capek banget sih, nulisnya banyak banget Bubu. Enggak apa-apa, kalian bisa rekam. Ya, jadi bisa rekam pakai handphone, ayah bunda gitu, bisa direkam. Misalnya kalian ngomong, aku hari ini ngelihat kupu-kupu, kupu-kupunya kakinya 6, dia sedang hinggap di atas bunga, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, pada saat pengamatan ini, teman-teman boleh banget ditemani atau didampingi sama orang tua. Ya, jadi kalau misalnya di dekat teman-teman masih ada habitat serangga, kayak misalnya tadi Bubu sebutkan, boleh ajak orang tuanya untuk keluar rumah ya, yang di dekat rumah aja ya. Misalnya di dekat Bubu di sini ada kebun gitu, ada sawah, bisa ke situ untuk ngelihat langsung gitu. Kalau misalnya enggak, ajak orang tuanya juga untuk lihat video atau fotonya ya. Jadi ketika nanti menulis, teman-teman bisa dapat teman diskusi yaitu ayah atau bunda, karena mereka sama-sama ikut mengamati serangga yang mau kalian tulis gitu ya. Jadi untuk proyek ini Bubu sangat-sangat menyarankan untuk teman-teman berkolaborasi dengan orang tua ya. Jadi dikerjakannya didampingin, ditemani oleh orang tua. Oke, jadi ini nanti adalah kegiatan kalian bersama gitu, bukan cuma kegiatan anak aja tapi juga kegiatan orang tua. Nah, setelah kalian mengamati, setelah membuat catatan yang sederhana gitu tentang yang kalian amati, kalian bisa cari referensi tambahan ya.
bisa baca buku atau artikel, terus bisa juga tonton video. Video ada banyak banget yang bagus-bagus gitu, jadi silahkan ditonton, tentunya ditemani sama ayah bunda ya, didampingin kalau nonton video. Terus bisa juga baca buku atau artikel juga ada banyak. Buku, contohnya ini termasuk buku yang Bubu sarankan untuk jadi referensi, ini Seranggapedia. Buku ini jadi favorit anak-anak Bubu karena di sini ada banyak banget serangga diceritakan, dan ini juga termasuk kayak yang menginspirasi Bubu akhirnya untuk jadi bikin buku si trio serangga itu. Ini juga, tapi kalau ini dalam bahasa Inggris, Bucks Dictionary. Jadi silahkan cari buku atau artikel untuk teman-teman jadikan referensi tambahan ya. Jadi setelah mengamati langsung, teman-teman juga baca atau tonton video tentang serangga itu. Oke, setelah itu udah nih, ngapain lagi ya Bubu? Nah setelah itu baru teman-teman bisa menulis. Nah ini penulisannya. Oke. Jadi ketika menulis, yang nanti perlu pertama kali ditentukan adalah sudut pandang yang mau dipakai gitu. Jadi dalam naskah teman-teman ini, teman-teman mau jadi seolah-olah jadi serangganya atau mau tetap jadi orang yang menceritakan tentang serangga gitu. Itu akan berpengaruh. Jadi kalau teman-teman mau jadi serangganya, nanti ketika menulis teman-teman akan memakai kata ganti aku atau saya gitu. Tapi kalau teman-teman mau tetap jadi orang aja nih, orang yang menuliskan atau menceritakan tentang serangga, nanti kata ganti yang dipakai dia atau iya. Nanti Bubu kasih contoh di slide setelah ini ya. Oke, jadi nanti soal sudut pandang akan Bubu tentukan juga nanti biar sama karena itu kan dalam satu buku ya. Terus penulisan kita nanti naskahnya dibagi jadi 3, bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal itu berisi pembukaan. Bagian pembukaan ini teman-teman bisa pakai dengan sapaan untuk membaca atau dengan membuka dengan cerita atau pengalaman. Nanti lebih jelasnya juga akan Bubu kasih contoh. Lalu bagian tengah ini berisi penjelasan tentang tokoh ceritanya. Teman-teman bisa nyeritain tentang struktur tubuh serangganya, makanan, mungkin atau metamorfosisnya, kebiasaan, keunikan, itu ada di bagian tengah. Oke. Nah, setelah selesai itu ada bagian akhir atau penutup. Bisa diisi dengan ajakan, bisa diisi dengan pertanyaan, atau bisa diisi dengan kesimpulan. Oke, lebih jelasnya ini contohnya. Nah, ini contoh pembukaan. Jadi kalau nanti teman-teman tulis tuh, paragraf pertama atau bagian pertama yang ditulis adalah bagian ini. Nah, kalau mau menyapa pembaca, teman-teman bisa contohnya seperti ini. Hai teman-teman, apa kalian tahu siapa aku? Aku bersayap dan menyukai nektar. Kenali aku lebih dekat yuk. Nah, ini pakai sudut pandang orang pertama atau POV 1. Ya, makanya pakainya aku gitu. Ini kalau teman-teman pengen bagian pertama dari tulisannya menyapa pembaca. Oke. Atau teman-teman bisa gunakan cara kedua, buka dengan cerita atau pengalaman. Ini pakai POV 3 atau sudut pandang orang ketiga. Beberapa waktu yang lalu ada kupu-kupu hinggap di atas bunga mawar. Sayap-sayapnya mengatup. Apa yang sedang dia lakukan? Apa dia sedang makan? Saatnya kita cari tahu tentang kupu-kupu. Nah, ini kan pakai kata gantinya dia. Berarti POV-nya POV 3. Oke, jadi kalau pakai aku kayak yang pertama itu pakai POV 1. Contoh berikutnya tentang penjelasan. Nah, ini kan penjelasan kan bagian tengah nih. Bubu kasih tahu kasih contoh satu paragraf aja ya. Tapi biasanya bagian tengah itu lebih dari satu paragraf karena itu kan menjelaskan serangga yang kalian ceritain. Jadi pasti ada beberapa paragraf, nggak cuma satu aja. Ini Bubu kasih contoh satu. Contoh pertama dengan POV 1 atau sudut pandang orang pertama. Aku merupakan salah satu jenis kupu-kupu yang memiliki warna cerah. Sayapku berwarna hitam dan oranye. Warna oranye yang mendominasi membuatku mudah terlihat. Nah, ini pakai aku kan. Kalau POV 3 kan pakai dia nih. Coba lihat bedanya. Kupu-kupu raja merupakan salah satu jenis kupu-kupu yang memiliki warna cerah.
Sayapnya berwarna hitam dan oranye. Warna oranye mendominasi membuatnya mudah terlihat. Ya, ini pakai POV 3. Jadi ada nya, ada ia, dia gitu. Ini perbedaan POV 1 dan POV 3. Oke, ini contohnya bagian untuk penjelasan. Dan nanti ketika teman-teman tulis bagian penjelasan pendek-pendek kayak gini aja nggak apa-apa, tapi nggak cuma satu paragraf, pasti ada banyak. Karena kan kalian akan menceritakan tentang serangga kalian. Oke, nah berikutnya adalah contoh penutupan atau bagian akhir dari cerita kalian. Yang pertama yang berisi ajakan. Selain memperindah lingkungan, kupu-kupu juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Yuk, perbanyak bunga di sekitar kita. Mari jadikan tempat kita tinggal sebagai habitat yang nyaman bagi kupu-kupu. Jadi ada ajakan ke pembaca. Yuk, tanam banyak bunga gitu, biar kupu-kupunya punya habitat yang nyaman gitu. Itu kan ajakan. Nah, itu bisa dijadikan penutup. Oke, atau bagian akhir dari cerita teman-teman. Oke, cara lainnya adalah ditutup dengan pertanyaan. Habitatku semakin menyempit. Apa kalian akan membiarkannya? Apa nanti aku hanya bisa dijumpai dalam buku? Kan ada pertanyaan. Jadi bisa ditutup dengan pertanyaan. Oke. Atau bisa dengan kesimpulan. Yang terakhir nih. Wah, luar biasa. Kebiasaan kupu-kupu terbang dari satu bunga ke bunga lain ternyata membantu penyerbukan. Jadi, dengan membiarkan kupu-kupu hidup bebas, kita membantu kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, itu. Jadi, ini adalah bisa dipakai untuk bagian akhir dari cerita teman-teman. Oke. Nanti materinya akan Bu bagikan, jadi teman-teman bisa baca ulang bareng dengan orang tua untuk sama-sama biar lebih ngerti gitu, dibaca bareng lagi, nggak apa-apa, nanti dibagikan. Oke. Ini penulisan. Dan bagian akhir dari prosesnya adalah penyuntingan. Oke. Jadi kalau penyuntingan itu maksudnya setelah teman-teman selesai ini sampai ke bagian akhir, teman-teman baca lagi tulisannya. Jadi nggak langsung dikirim ke Bubu, tapi dibaca dulu, dibaca ulang gitu. Nah, diusahakan ketika membaca ulang itu ada orang tua lagi ya. Ini karena nanti akan ada hal-hal yang perlu dibantu orang tua nih. Contohnya ketika teman-teman mengecek kalimat efektif gitu. Jadi nanti orang tua bisa bantu. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif itu yang bisa menyampaikan pikiran teman-teman ini dengan baik gitu. Jadi ketika pembaca baca nggak bikin bingung. Teman-teman juga maksudnya disampaikan dengan baik gitu. Oke, ini nanti bisa dibantu orang tua juga ya. Nanti juga Bubu bantu sih ketika nanti penulisan juga akan ada mentoring dari Bubu. Kemudian berikutnya selain cek kalimat efektif, teman-teman cek tanda baca, kata penghubung, kata baku. Tanda baca tuh kayak titik, koma, tanda seru gitu. Itu kan penggunaannya ada aturannya. Terus kata penghubung kayak tetapi, dan, atau itu juga ada aturannya. Kemudian kata baku atau kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk ini nanti memang bisa dicek di KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau teman-teman menulis, teman-teman mesti rajin-rajin cek untuk tahu kata yang benar, yang sesuai dengan kamus itu yang mana. Dan ini tersedia daring, jadi bisa diakses daring ya teman-teman ya. Lalu untuk mengecek peraturan tentang tanda baca, terus kata hubung, teman-teman bisa cek PUEBI. PUEBI itu daring juga ada. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di situ teman-teman bisa tahu tuh bagaimana ya kalau misalnya menulis nama diawali huruf kapital atau enggak. Terus dan itu dipakai untuk menyambungkan kalimat yang bagaimana, itu ada semua di PUEBI. Oke, jadi makanya nanti ketika di tahap penyuntingan nih, setelah selesai tulis, teman-teman bisa ditemani sama orang tua ya, karena prosesnya mungkin agak rumit, jadi bisa dibantu pengecekannya gitu. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa cek data ulang apa yang sudah ditulis ya. Misalnya nih teman-teman nulis tentang kupu-kupu. Di situ teman-teman nyeritain, oh kupu-kupu raja warnanya hitam dan oranye. Warna oranye yang lebih banyak. Coba dicek lagi benar nggak gitu. Oke, jadi setelah tulis pastikan dicek ulang.
Karena itu kan nanti akan jadi buku yang baca banyak kan. Kan kita sebagai penulis pengennya pembaca kita mendapatkan informasi yang benar kan gitu. Jadi nanti dicek lagi. Termasuk ketika aku dapat infonya dari video, berarti videonya ditonton ulang lagi untuk ngecek apa yang sudah ditulis gitu ya. Oke, yang terakhir teman-teman bisa cek ketentuan naskah. Jadi nanti di kelas, di grup, Bubu akan bagikan ketentuan naskahnya. Nah, diharapkan teman-teman menuliskan sesuai dengan ketentuan naskah. Biasanya itu berkaitan dengan format naskah. Misalnya, huruf yang dipakai apa, ukurannya berapa, spasinya berapa. Nah, nanti kalau masih tidak begitu paham, bisa dibantu sama orang tua ya. Jadi ada jenis huruf biasanya, ada ukuran hurufnya, terus ada spasinya, kayak gitu-gitu. Ada panjang naskah, itu biasanya diatur dalam ketentuan naskah. Udah sih, itu aja. Jadi ada 3 tahap itu. Nanti teman-teman bisa melakukan, Bubu harap sih bisa melakukan dengan mudah, karena tahapannya simple. Dan nanti juga teksnya Bubu nggak mau yang panjang-panjang. Jadi Bubu harap sih teman-teman nanti bisa seru gitu ya pas nulisnya. Jadi teman-teman akan mengamati serangga dan menuliskannya. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah siap? Boleh dibuka mic-nya, dijawab pertanyaannya. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke, karena sudah siap, Bubu akan kasih sedikit tantangan. Oke. Nah, Bubu. Ya. Sebelum Bubu share apa sih tantangannya, kita mau foto dulu nih, Bu. Oh, oke. Asik. Yuk, foto dulu yuk. Ya, teman-teman, kita foto yuk. Yang belum menyalakan kamera, silakan kameranya dinyalakan ya. Nah, Syifa sudah, Fatih, Farih, Abdurrahman, Amira, Sabriana ya. Nah, Fatih, Amira, yuk kameranya dinyalakan, Amira. Nah, Amiranya, nggak apa-apa ya. Ya. Kirana, oh nih. Kita tunggu Amira dulu ya. Amira mulai menyalakan nih, tapi belum terlihat. Kirana, kameranya agak diturunin sedikit biar, nah iya, biar Kirananya terlihat. Oke, sudah siap? Berikan senyum yang manis. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau di dekat kalian ada buku, boleh. Buku serangga, boleh sambil dibawa. Nah. Wah, ada apa itu? Adanya buku tulis. Oh, ya buku tulis. Nggak apa-apa, buku tulis. Alat tulisnya nggak apa-apa, alat tulis. Nanti kita akan ini lagi ya. Oh, udah, yuk kita foto dulu yuk. Ya, 1, 2, 3. Nanti kita akan foto lagi ya setelah kalian semuanya menyelesaikan tantangan dari Bubu. Ya, silakan Bubu. Terima kasih. Oke. Jadi biar nggak ngantuk nih, yuk kita seru-seruan. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Nanti Bubu akan bagikan 2 gambar serangga. Teman-teman pilih 1 aja untuk diamati, lalu buat 1 atau 2 paragraf penjelasan. Jadi ceritakan tentang serangga itu berdasarkan gambar yang kalian amati. Gunakan POV 3. Jadi nanti pakai dia, iya gitu. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa. Oke. Jelas. Jelas ya? Nah, gambarnya adalah ini. Ada 2 serangga. Apa aja?
Kupu-kupu. Jangkrik. Ada kupu-kupu sama jangkrik. Jadi teman-teman boleh pilih satu, mau mengamati yang jangkrik atau yang kupu-kupu. Setelah itu Kupu-kupu aja deh. boleh serahkan tulis 1 atau 2 paragraf tentang kupu-kupu berdasarkan gambar ini. Kalau yang masih belum lancar menulisnya, boleh dituliskan sama orang tuanya ya. Silahkan minta bantuan orang tua. Sudah cukup jelas tugasnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, waktunya mau dimulai ini. Kita kasih berapa lama, Kak Tari? 10 menit cukup? 10 menit cukup nggak? Cukup. Cukup? Oke, Kak Tari. 10 menit katanya cukup. Ada pertanyaan nggak tentang tantangannya? Bu, nulisnya di buku tulis. Iya, kalau misalnya mau di handphone atau di note di HP juga boleh sih. Senyaman teman-teman aja. Kak, Ya. paragraf itu yang udah kayak buku yang mau diterbitkan. Belum, ini baru ini aja latihan. Bubu kasih tahu ini ya. Sebentar. Ini sebentar. Iya, cuman sedikit aja. Bubu kasih contoh paragraf itu yang mana? Bentar ya. Nah, ini yang Bubu tunjuk, ini satu paragraf nih. Paling 3 atau 4 kalimat aja gitu. Nah ini penjelasan. Jadi teman-teman bikin kayak yang ini, yang pakai POV 3. Kupu-kupu raja merupakan salah satu jenis kupu-kupu yang memiliki warna cerah. Sayapnya berwarna hitam dan oranye. Warna oranye yang mendominasi membuatnya mudah terlihat. Nanti teman-teman bikin semacam ini, pakai POV 3, satu paragraf aja. Ini satu paragraf, cuman 3 atau ya sampai 5 kalimat lah. Kalau misalnya mau banyak, 5 kalimat udah cukup banyak sih. Oke, sudah jelas ya tadi yang nanya paragraf. Jadi cuman pendek aja, belum sampai banyak gitu. Cuman 1 atau 2 paragraf gitu. Sudah jelas? Bu, pakai judul nggak? Nggak usah, cuman ini aja, kayak gini aja. Nggak pakai judul, nggak pakai apa, cuman kayak gini aja. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, Bubu akan balik ke gambar yang tadi. Sudah? Oke ya, yang nanya paragraf tadi sudah jelas? Sudah. Oke, Bubu balik ke gambar yang tadi ya. Let's back to the picture. Oke, silakan diamati. Kita mulai 10 menit dari sekarang. Kalau sudah cukup jelas, langsung tulis aja ya. 3 sampai 5 kalimat lah. Pilih satu hewannya, mau yang jangkrik atau kupu-kupu. Pilih satu aja. Oke, Bubu mau izin minum dulu. Kak, ini jenis kupu-kupu apa ya? Kupu-kupu apa ya? Karena oranye sama hitam mungkin kupu-kupu raja ya. Kak, makasih Bubu. Sama-sama. Mungkin bisa sambil dicek nanti kalau ada pertanyaan yang di chat ya. Oh ya, sebentar ya. Kalau ada yang pertanyaan di chat ya. Oke. Sambil aku cek. Izin minum dulu ya. Ayo menulis. Menulis tentang ada yang pilih jangkrik, berarti mengamati
si jangkrik itu ya. Dia ngedampilin kupu-kupu. Kupu-kupunya sedang menghisap bunga. Bunganya berwarna merah. Ini jemput presiden telepon dan Kan dulu kan. Gitu. Tulisan tentang iki. Kan mendikan sini. Tentang kupu-kupu menghisap apa-apa sedang apa ngono. Nanti pulpen nih. Nggo pulpen lho. Saya kan tahu sih. Konon dhuwur anu kayak kulkas. Dia ke pinggir situ soalnya. Neng duranu kulkas. Kayak Kan nih buku si plastik itu buku Meka lho. yang kau tidur kulkas sih kalau bilang. Yang pun kayak kulo ana kono. Selesai. Sudah ada yang selesai? Oh, sudah. Sudah. Waktunya masih banyak nih. Masih 6 menit lagi. Yang sudah selesai, tunggu dulu ya. Menunggu teman-temannya selesai semua dulu. Oh, iya. Tempat apa tuh? Baju tuh. Kita nanti akan selesai di pukul 11 lewat 2 menit. Sekarang masih pukul 10 lewat 56 menit. Jadi masih ada waktu 6 menit lagi. Untuk yang belum selesai tidak usah buru-buru. Ya, karena masih ada cukup waktunya 6 menit. Oke. Aku kan udah Orang. Kalau yang belum lancar menulis bisa dibantu untuk dituliskan. Nanti teman-teman mengucapkan saja. Kemudian nanti mama atau papa atau orang dewasa di dekat kalian yang membantu untuk menuliskan apa yang kalian ucapkan. Kupu-kupu sedang menghisap bunga yang indah. Yo ora wis mau kan ceritanya kayak wis. Aku udah angkat bantal adik.
Bayang dia wong sing apik rasa lucu-lucu tok. Ini berani. Nulis kok di kelas 4 kok nulis ngene. Itu lucu tok iki sore ana. Oke, Kak Tari ingatkan ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Udah. Sudah? Ya, yang sudah. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah semua? Sudah. Sudah. Masih ada yang belum? Ya, karena banyak yang sudah, sekarang Kak Tari tanya, siapa yang belum? Altaf. Altaf belum? Ya. Ya, yuk, nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu ya, sayang. Ya. 50 tahun kemudian Genzi dilepaskan. Lama sekali 50 tahun kemudian ya. Kak Tari masih ada nggak ya 50 tahun kemudian? Iya, ini lagi rame nih di tempat Bubu. Anak-anak Bubu lagi main sama teman-temannya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bubu nih? Silahkan. Oke, selanjutnya nanti Kak Tari bantu ya, pilih untuk mungkin 3 orang dulu
untuk membacakan yang sudah ditulis. Nah, ada yang udah raise hand tuh. 3 orang dulu ya, Kak Tari. Oke. Siapa ya? Tari mau pilih Asifa Sofa. Yang pertama Asifa. Ashifa. Ya, Asifa. Kemudian Ya. Bu, biar dua laki, 2 perempuan ya, Bu ya. Ya udah boleh 4 deh. Ya, 4 ya. Asifa, terus kemudian siapa ya? Kinanti, boleh Kinanti. Kinanti. Ya, Kinanti. Ashifa, Kinanti, terus Yang laki-laki siapa ya? Ezo, ya. Ezo. Maksudnya apa? Sama Eliseo ya? Eliseo. Ya, Eliseo. Yo. Ashifa dulu yuk. Ashifa boleh open mic-nya dibacakan udah tulis apa? Kupu adalah serangga yang cantik. Dia suka hinggap di bunga karena menyukai nektar. Sayapnya berwarna-warni. Ada hitam, jingga, dan kuning. Aku senang melihat kupu-kupu. Bagaimana denganmu? Wah, keren sekali Shiva. Keren. Aku juga senang. Iya. Jadi sudah ada ini, udah closingnya. Keren Shiva, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Kinanti ya. Kinan. Ya, Kinanti. Kinan mana nih Kinan? Halo. Ayo. Kinan ikut toh. Ayo. Ayo, nggak apa-apa Kinan. Ya, nggak usah malu. Apa Kinan? Ayo Kinan. Ayo Kinan, udah siap belum? Kita hinggap di bunga. Ya. Jangan sedih sayang. Kinan mau nggak? Udah nggak apa-apa kalau nggak mau, nggak apa-apa. Mau diterusin nggak Kinan? Kinan, mau diterusin nggak? Nggak apa-apa Kinan. Yuk. Nggak usah sedih. Atau mau dibantu bacain sama itu ibu? Mama yang mau bacain? Iya. Mau dibacain mama atau mau Kinan baca sendiri? Sayapnya warnanya oranye dan hitam. Oranye lebih banyak daripada hitam. Kupu-kupu itu kakinya 6. Kupu-kupu itu hinggap di bunga. Lagi minum madu. Ayo kita menanam bunga biar kupu-kupu datang ke rumah kita. Keren sekali. Makasih ya Kinan. Keren kok. Iya ya. Kinan hebat. Sudah bisa apa? Halo Bubu. Halo. Ya, suara Kak Iin, suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa Kak, ada sedikit gangguan di Bubu. Oke. Oh. Iya, nih sudah. Udah. Baik, tadi Bubu agak nge-freeze. Ya, silakan Iya. Bubu. Iya, makasih ya Kinan. Oke, sekarang ke Ezel ya. Iya, Ezel. Ezel. Jangkrik merupakan salah satu jenis serangga.
Dia suka hinggap di pohon dan di rerumputan. Jangkrik memiliki 2 pasang sayap berwarna coklat. Jangkrik dapat berkomunikasi dengan jangkrik lain dengan menggunakan bunyi sayapnya. Tahukah kamu mengapa jangkrik berbunyi krik-krik-krik? Bunyi itu berasal dari gesekan dari sepasang sayapnya. Terima kasih. Keren sekali, Esu. Tuh, Kak Tari baru bikin 1 paragraf, udah seru ya. Apalagi nanti kalau nulisnya udah lengkap, pasti bukunya seru banget. Betul. Keren. Berikutnya, Eliseo. Ini kayaknya udah sering deh baru lihat mukanya ya saya. Biasanya cuma ketemu di grup WA. Sekarang lihat mukanya Eliseo. Yuk Eliseo dibacain. Udah tulis apa? Kupu-kupu raja adalah satu dari berbagai jenis kupu-kupu di dunia. Kupu-kupu raja sering hinggap di bunga untuk menghisap nektar. Kupu-kupu raja berwarna orange, coklat, dan hitam. Walau begitu, kupu-kupu raja dominan berwarna coklat. Kupu-kupu raja juga memiliki sepasang antena. Kupu-kupu raja memiliki sepasang sayap yang lebarnya lebih dari tubuhnya. Terima kasih. Keren sekali. Teman-teman baru melihat 1 gambar. Belum baca referensi nih. Belum dapat referensi tambahan. Udah bisa bikin 1 paragraf yang keren tentang serangga. Jadi nanti ketika menulis pasti tulisannya juga akan lebih keren dari itu. Oke. Kak Tari mungkin 2 lagi Kak Tari. Oke, kita pilih 2 lagi ya. Yo, yang tadi sudah. Yang tadi sudah itu Kinanti, Ezel, Eliseo, sama Syifa. Sekarang Kak Tari mau pilih siapa ya? Berarti 1 cowok, 1 cewek ya? Betul. Rasika. Ya, Rasika dan Daru. Ya, Rasika dulu. Ya, Rasika juga kayaknya pernah ikut yang sebelumnya ya. Kayaknya udah. Iya. Ya kan? Di kelas Nona nggak sih? Iya. Ini yang nulis unicorn apa playdate ya? Lupa, Bubu. Yang unicorn naskah yang playdate ya? Oke. Oke, sekarang dibaca yuk. Yang udah ditulis, tadi tulis apa? Kupu-kupu adalah hewan yang unik loh. Kupu-kupu mengalami metamorfosis dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang cantik. Oh iya, ada yang tahu belum? Kupu-kupu ngapain di bunga? Kupu-kupu di bunga sedang mengambil serbuk sari untuk makan. Kalian tahu tidak kalau kupu-kupu yang memiliki warna hitam, jingga, dan kuning itu adalah kupu-kupu. Itu adalah kupu-kupu raja. Aku sangat suka kupu-kupu. Apakah kalian juga suka kupu-kupu? Bagus sekali, Reshika. Keren banget. Terima kasih. Oke, terakhir Daru. Ayo Daru. Daru udah tulis apa? Jangkrik. Dia berwarna coklat. Dia punya 2 antena. Dia suka di ranting. Ia bisa mengeluarkan suara berderik. Kaki belakangnya besar digunakan untuk melompat. Wow, keren sekali. Terima kasih Daru. Tuh Kak Tari udah keren-keren banget ya. Bubu, Itu boleh kayak- 1 lagi nggak Bubu? Ada yang semangat nih dari tadi Bubu. 1 lagi ya. Kak Iin, boleh ya Kak Iin? Boleh. Yuk, Boleh. 1 lagi. Siapa nih yang udah semangat banget kata Kak Tari? Zaid. Ya. Oh, Zaid. Silakan Zaid. Mana nih Zaid? Yuk, open mic dulu. Ayo Zaid. Jangkrik merupakan serangga yang bisa menghasilkan suara yang nyaring. Suara nyaring tersebut hanya dikeluarkan
oleh jangkrik jantan. Jangkrik memiliki sayap selaput yang dapat menangkap bunyi dan telinga jangkrik berada di tungkai depannya. Oke, sudah? Terima kasih Zaid. Ternyata Zaid punya informasi tambahan tentang jangkrik ya. Kalau telinganya katanya ada di tungkai depannya. Tuh, seru-seru kan fakta fakta unik tentang serangga. Nah, nanti sih Bobo harap ketika kalian akan menulis tentang serangga, teman-teman juga nanti bisa menemukan keunikan-keunikannya gitu. Jadi nanti yang baca juga bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi yang baru gitu. Oke, Kak Tari. Ini kayaknya masih banyak yang mau ya, Kak Tari. Gimana dong? Iya, boleh nih kalau semuanya satu-satu. Aduh, gimana Kak Iin? Boleh. Kalau ada yang mau presentasi lagi, silahkan. Yuk, nggak apa-apa, yuk. Siapa lagi nih, Kak Tari? Iya, nggak apa-apa kalau cuman sedikit. Siapa lagi ya? Iya, 2 paragraf. Ini di chat ada nih, ada Rere, ada... Rere tadi angkat tangan. Terus, siapa lagi ada yang mau angkat tangan nggak? Yo, siapa lagi ini di sini yang tadi belum? Terus angkat tangan Rere, terus Bahlawan, Aseraziza, Hasna, ada Altaf. Nah, tuh. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa dulu ya? Rere dulu kali. Ya, Rere. Ayo, Re. Oh, itu Aseraziza, panggilannya Zizi, Kak Tari. Tadi juga Bubu bingung mau manggilnya Sera sebenarnya, ternyata Zizi. Oke, Rere dulu yuk. The master of hiding. Rere? Ini Bubu yang freeze atau emang? Ya, Rere belum ada suaranya. Yo, ayo Rere. Kayaknya dia freeze deh, Kak Tari. Ya. Kayak aku tadi. Coba yang lain dulu kita aja. Ganti dulu ya, nanti kita ke Rere lagi. Sekarang kita coba ke yang jauh di sana, Bahlawan. Ini Bahlawan lagi di mana nih? Masih di Pekalongan apa sudah kembali ke Aceh? Makanya namanya kita ke Aceh. Ah, sudah ke Aceh. Berarti udah ini ya, udah bawa bukunya untuk Azra juga. Ya, oke, Bahlawan dibaca, Bahlawan. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Dia bisa melompat jauh seperti Sebentar Bahlawan, biar suaranya agak terdengar, bicaranya pelan-pelan dulu. Ya, jangan cepat-cepat bacanya. Karena suaranya agak jauh, biar teman-temannya juga bisa mendengar. Yo, diulang lagi ya sayang ya. Ulang yuk. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Ia bisa melompat jauh seperti belalang. Makanan jangkrik adalah rumput, daun, dan gedebok pisang. Oke, terima kasih Bahlawan. Terima kasih. Siapa lagi ya? Bahlawan tadi siapa sih? Bahlawan sudah, Rere belum ya. Zizi, ayo Zizi. Yuk Zizi.
Gimana Zizi? Oh malu. Terus jadi nggak? Zizinya malu katanya. Nggak Belum. apa-apa. Ya. Ya, nggak apa-apa Zizi. Ayo. Bubu Coba. nggak bisa baca kalau ditunjukin tuh. Beneran nggak Dicoba. kelihatan. Itu kan udah cantik pakai kacamata warna biru. Ya kan? Ya dicoba sayang. Ya. Nggak usah malu. Enggak Zizi, Bubu nggak bisa baca beneran, nggak kelihatan. Kalau kamu tunjukin doang. Ininya bisa Jadi nggak nih Zizi nih? Kalau nggak ke teman yang lain dulu. Jadi dong kan udah gede. Ayo. Ayo nggak apa-apa. Ini tuh dari tadi kan Zizi udah nyalain kamera, tinggal ditambah suara aja. Yuk. Itu backgroundnya udah cakep itu, ya kan? Ayo nggak apa-apa sayang, dibaca aja sambil nunduk. Nggak apa-apa. Ya dicoba yuk, pinter yuk. Sambil nunduk aja. Kita sambil ngadep belakang deh, biar nggak malu. Atau mau yang lain dulu? Zizi mau mengumpulkan ini keberanian dulu. Ya, mau ganti kacamata mungkin Bu. Kalau pakai warna merah mungkin dia berani ya bisa. Ya. Aduh. Oh, mau difoto aja. Ya udah difoto aja, kirim ke grup ya. Nanti Bobu cek. Oke, setelah Zizi siapa nih, Kak Tari? Hasna. Oh, Hasna dulu ya, sebelum siapa tadi? Kayla. Kayla setelah Hasna ya. Yuk, Hasna dulu yuk. Kupu-kupu adalah serangga bersayap sisik. Kupu-kupu melakukan proses metamorfosis. Berawal dari telur, berubah menjadi ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu umumnya hidup dengan menghisap nektar. Tahukah kamu kalau kupu-kupu bisa membantu proses penyerbukan? Oke, terima kasih Hasna. Oke, sekarang Kayla. Yuk Kayla. Kayla, ini nih apa jilbabnya udah mengundang kupu-kupu. Soalnya gambar bunga. Yuk Kayla yuk. Kupu-kupu raja menyukai sari bunga. Dia akan mencari dengan hinggap di bunga. Dia memiliki 3 warna, yaitu hitam, oranye, dan abu-abu. Terima kasih Kayla. Bis Kayla siapa ya? Tadi siapa? Altaf kah Kayla, atau siapa? Altaf. Oke, Altaf. Altaf. Ya, Altaf. Stay here. Don't go anywhere. I'll make your help again. Altaf, mic-nya belum dinyalakan, sayang. Kupu-kupu. Pada suatu hari, aku melihat kupu-kupu yang mengisap tanaman yang indah. Kupu-kupu itu berwarna kuning. Kupu-kupu itu hinggap di tanaman. Kupu-kupu membantu penyerbukan sehingga membantu tumbuhan berkembang biak. Oke, terima kasih Altaf. Keren. Siapa lagi yang belum ya? Ya. Safaluna mau? Masih raise hand? Safaluna mau coba? Yuk. Oke, silakan. Ini Safaluna bukannya kakak adik sama Resheka ya? Iya. Lagi ini pisah. Boleh nggak mau?
Enggak, sekamar. Oh ya udah. Oke. Oke, silakan. Lanjut ya Safaluna. Kupu-kupu adalah serangga yang sangat indah. Tahukah teman-teman kalau kupu-kupu mengalami metamorfosis? Proses dari telur menjadi ulat dan menjadi kepompong selama 12 hari dan akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Oke. Wah, kupu-kupu. Kayaknya lebih banyak yang pilih kupu-kupu nih ya daripada jangkrik ya. Karena kupu-kupu lebih indah dan lebih sering kita lihat ya. Nah, ayo lagi siapa yang belum ya? Siapa yang mau? Yo, Raisya. Ayo, silakan Raisya. Hari ini aku ingin cerita tentang metamorfosis kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu itu bertelur, lalu telur itu menjadi ulat. Lama kemudian ulat itu banyak makan daun. Akhirnya ulat itu dewasa. Ulat dewasa masuk ke dalam kepompong. Kepompong itu sobek dan keluarlah kupu-kupu yang cantik. Oke, terima kasih. Ih, keren-keren deh. Iya ya, padahal baru satu paragraf aja udah Iya. keren sekali. Ada lagi? Ada lagi nggak nih Kak Tari? Ada Kirana. Pintar. Oh, Kirana. Mana nih Kirana? Oh, ini Kirana. Nanti yang belum, Hai, Kirana. yang tidak raise hand, aku nggak raise hand, aku nggak bakal dipanggil. Belum tentu. Jadi disiapin ya naskah apa yang tadi sudah ditulis. Ya, sekarang kita ke Kirana dulu. Silakan cantik. Iya. Ada yang berwarna coklat, hitam, dan jingga. Mempunyai 2 antena di kepala. Dia hinggap di bunga yang berwarna merah untuk menghisap sari bunga. Oke, terima kasih Kirana. Sekarang siapa lagi ya? Siapa lagi? Sebentar. Siapa yang belum? Nah, nih ada. Udah belum sih? Layung. Oh, Layung. Yo, Layung. Silakan dinyalakan mic-nya Layung. Yang lagi dengerin boleh sambil nyemil kok, sambil minum. Iya, boleh kok sambil minum, sambil nyemil-nyemil nggak apa-apa loh. Sambil minum. Oh iya, setelah Layung bisa ke Rere ya. Ini Rere udah kembali sinyalnya. Tadi sinyalnya sempat hilang. Yuk Layung dibaca. Aku merupakan kupu-kupu raja. Aku mempunyai sayap berwarna oranye dan hitam. Aku juga mempunyai antena 2. Aku memakan bunga. Oke, terima kasih Layung. Ini seru di belakang Layung kayaknya ya, banyak tanaman. Kayaknya masih banyak kupu-kupu ya. Masih banyak serangga nih kayaknya di tempat Layung. Oke, Rere udah kembali sinyalnya. Yuk, dinyalakan mic-nya. Mana Rere? Re, diulang dulu Re. Karena Rere suaranya kecil, jadinya belum bisa terdengar. Coba dites dulu. Suaranya belum terdengar ya. Kalau headsetnya dilepas aja, Rere Ya, coba. coba headsetnya dilepas, nggak usah pakai headset, Re. Coba, Rere ngomong dulu ya. Jangan langsung baca. Kedengeran kok? Nah, ini lebih keras. Agak lebih dekat ke ke mikrofonnya ya, Re ya. Biar lebih mantap kedengarannya.
Ayo, silakan sayang. Jangkrik adalah hewan malam yang kadang berbunyi di malam hari untuk menarik perhatian sang betina. Jangkrik makan semut dan semacamnya. Jangkrik juga bisa dimakan loh. Oke, terima kasih Rere. Terima kasih Rere. Nah, Ada lagi nggak? Amira. Amira. Ya, silakan Amira. Mau mempresentasikan Amira? Suaranya. Ya, Amira, kameranya agak diturunin Aku adalah sedikit. kupu-kupu. Sayang. Warna sayap indahku yang berwarna hitam dan oranye ini mudah dikenali. Warna sayapku ini berfungsi untuk memberi peringatan kepada mangsa bahwa aku itu beracun dan tidak enak dimakan. Oh my God. Oh, yes. Nah, aku baru nulis sampai situ. Oh, Iya, nggak apa-apa Amira. Terima kasih ya, keren. Sekarang siapa lagi ya? Raisya tadi sudah ya, Raisya ya? Raisya Mahira belum ya? Udah ya? Sudah. Oh sudah, belum ada catatannya di kata hari ini, maaf ya. Terus Faris. Rea udah belum sih Kak Tari? Rea belum. Yuk Rea. Yuk. Oke, semangat Rea. Kupu-kupu mengambil serbuk dari bunga. Kupu-kupu akan pergi setelah mengambil serbuk bunga. Kupu-kupu raja adalah kupu-kupu cerah. Dia mempunyai mulut seperti selang agar bisa menghisap madu. Dia mempunyai kaki berjumlah 6. Sudah. Oke, terima kasih Rea. Keren. Nih, ada ini lagi nih. Almaira belum ya Kak sayang ya? Belum. Oh ya, Almaira. Yo, Tadi yang udah silakan. Amira ya. Aku agak ketuker tadi dengernya Almira. Oke, Almaira, silahkan dibaca. Kupu-kupu. Dia senang hinggap di bunga-bunga. Makanannya adalah sari bunga. Dia mempunyai sepasang sayap yang cantik dan berwarna-warni. Apakah kamu tahu sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, dia berasal dari ulat yang menjadi kepompong. Terima kasih Almaira. Keren. Ayo siapa lagi yang belum yuk? Fari ya belum ya? Fari Abdurrahman ya? Fari. Iya. Yuk Fari. Ya Fari silakan. Kupu-kupu adalah yang memiliki sayap indah. Makanan kupu-kupu adalah sari bunga. Sebelum memiliki sayap yang indah, dia adalah seekor ulat. Setelah itu dia menjadi kepompong, lalu kupu-kupu. Apakah kalian pernah melihat kepompong? Terima kasih Fari. Nah, Faris udah belum Faris? Faris belum, tapi tidak ada videonya, tidak menyalakan kamera nih. Ayo. Faris lagi nyimak nggak nih? Mana Faris? Lagi enggak. Coba Humaira udah belum Humaira? Maman. Oh ini Faris dulu ya. Oh Faris lagi. Farisnya lagi mamam. Faris lagi makan. Ya udah nanti aja. Ya udah diselesain dulu makannya, yang ada di mulut ditelan dulu ya. Kita ke Humaira dulu ya sayang ya. Nanti setelah Humaira baru Ya, Faris nanti ya. Nanti keselak kalau sekarang. Minum dulu ya Faris ya. Ya, sekarang kita ke Humaira. Ya, silakan Humaira. Humaira berarti kembali ke kameranya Bahlawan. Silakan Humaira. Sebentar.
Kupu-kupu suka bunga, dia bisa terbang dengan sayapnya. Sayapnya cantik sekali. Kupu-kupu punya antena. Udah. Oke, terima kasih. Oh ya, Kak Tari, ini mumpung ada di dekatnya Bubu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti mau beli paket lengkapnya buku serangga akan dapat papet kayak gini. Nanti ada 6 papet seperti ini. Nah, itu kayak Kak Tari tuh. Jadi ada Feli sama temennya. Aduh, tapi punya Bubu nggak tahu di mana. Jadi setiap buku, ya itu, Kak Tari punya lengkap. Nah, jadi nanti kan peserta kelas ini dapat bukunya kan. Cuman kan kalau yang termasuk investasi kan cuman 1 buku. Nah, kalau teman-teman mau menambah 2 buku lagi, nanti teman-teman bisa dapat papet seperti, nah tuh Kak Tari lengkap. Jadi nanti ada Feli, ada Jerry, ada Kumi sama teman-temannya. Ya. Nanti dapat itu. Sama juga ada maskernya, ada masker anaknya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya mau paket yang lengkap bisa kontak ke Kak Iin ya, di grup kan ada. Bisa bilang ke Kak Iin mau beli paket lengkapnya gitu. Nih. Karena nanti kalau cuman kalau nggak ditambah, teman-teman cuma dapat 1 judul buku. Tapi kalau misalnya mau lengkap, nanti dapat papet kayak gini. Papetnya ada 6, sudah ada stick es krimnya, dan ada maskernya. Nanti papetnya bisa kalian gunting, bisa kalian pakai untuk role play, gitu deh. Seru kan? Oh ya, lalu nanti ketika teman-teman bikin ensiklopedianya nih, buku teman-teman juga ada papetnya. Tapi Bubu belum praktekin nih, papetnya masih terbungkus rapi. Nanti kalau sudah ada, Bubu share di grup ya. Jadi buku kita yang nanti akan dicetak, ensiklopedia serangganya, akan ada bonus papet juga gitu. Jadi nanti bukunya bakal seru karena ada bonus papetnya. Bukunya Bubu yang berani menjadi juri sendiri juga ada papet. Nanti buku teman-teman yang ensiklopedia serangga juga ada papetnya. Jadi nanti akan ada banyak papet. Oke. Keren. Nanti bisa dimasukin ke jari gitu ya papetnya. Iya, kalau yang ensiklopedia serangga bisa dimasukin ke jari. Nanti kalau Bubu udah bongkar nih, udah bongkar contohnya, udah jadi, nanti Bubu upload di grup ya fotonya ya. Pokoknya nanti buku kita bakalan seru, hadiahnya juga seru gitu. Oke. Udah deh Kak Tari. Ada lagi nggak? Tadi ada yang lagi makan. Sudah belum? Faris udah selesai belum, Faris? Faris sudah. Silakan Faris. Silakan. Udah. Yuk Faris, yuk dibaca. Diceritain tadi. Dimakan. Sudah. Tetap lagi makan. Iya. Yo, Zizi mau coba? Halo Zizi, mau coba? Nggak apa-apa, Zi. Ya, siapa yang belum ya? Udah semua ya? Sudah semua? Yang belum boleh kasih tahu. Udah semua kayaknya. Sudah semua ya? Oke. Dikembalikan ke Bubu. Silakan Bubu. Dari Bubu udah sih Kak Tari. Sudah ya? Jadi ya nanti selanjutnya hari Senin malam insya Allah Bubu akan share contoh naskah sama ketentuannya di grup. Jadi mulai hari Selasa teman-teman udah bisa mulai nulis gitu. Nanti kalau misalnya pokoknya yang Bubu tekankan kalau misalnya pada saat proses menulis ada kesulitan atau ada yang mau didiskusikan segera kabari Bubu ya. Jadi Bubu tahu dan bisa segera bantu gitu. Itu sih
Intinya nanti kalau sudah ada ketentuan naskahnya, setelah itu adalah teman-teman nanti memilih serangganya. Jadi nanti satu anak menulis satu jenis serangga aja. Kasih Gitu. waktu boleh. Oke. Nanti untuk selanjutnya update untuk jenis serangganya sama ketentuan naskah, contohnya gitu ada di grup. Gitu Kak Tari. Oke, Insya nah Allah sekarang besok kita Senin deh. akan buka tanya jawab ya Bubu ya. Kalau Boleh, ada silahkan. yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu kepada Bubu nih, bisa langsung ditanyakan dan bisa langsung dapat jawabannya teman-teman. Juga untuk orang tuanya juga nih yang mau mendampingi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bagaimana sih mendampinginya gitu. Yo, ada yang ingin ditanyakan silahkan. Yang ingin bertanya silahkan langsung open mic saja. Bu, kalau serangga Iya, ini silakan, kita Hasna. milih sendiri atau Ibu pilihin serangganya? Ini masih bingung sih Bubu, mau dipilihin atau milih sendiri. Keputusannya hari Senin ya? Senin malam ya? Iya. Tunggu ya. Bubu mau sholat istikharah dulu nanti malam. Tunggu di grup, Bubu akan update infonya. Senin malam insya Allah. Kenapa? Enggak, ini Aska. Sholat istikharah. Oke. Nah, ada lagi? Yang masih bingung nih gimana sih gitu. Nah, kalau tadi kan di materinya Bubu ada POV 1, POV 3. Kalau POV 2 kayak apa sih, Bu? POV 2 tuh biasanya pakai kamu, kau gitu. Cuman kalau di cerita anak jarang sih dipakai. Oh, lebih seringnya POV 1 atau POV 3 gitu ya? Iya. Karena kalau pakai POV 2 tuh nanti lebih ke kayak gaya ceritanya gitu, ntar kayak semacam puisi gitu loh Kak Tari. Misalnya nih, kau adalah kupu-kupu raja. Kau berwarna hitam dan oranye. Kayak gitu sih. Oh, jadi lebih gimana gitu ya? Lebih puitis gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanya ini teman-teman? Masih bingung? Kalau masih bingung boleh loh ditanyain. Kayak tadi Hasna, kupu-kupu apa serangganya dipilihin atau pilih sendiri ya. Nah, itu. Siapa yang mau bertanya yo? Kayaknya udah jelas deh. Tadi nulisnya udah keren kok. Udah paham ya? Oke, kalau semuanya sudah, berarti ini ya. Acara kita sudah selesai. Artinya kalau teman-teman tidak ada yang ingin lagi ditanyakan ke Bubu, berarti kita sudah selesai. Nah, untuk update-nya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Budian, kita akan update di grup ya. Jadi nantikan update-update-nya itu di grup. Tetap semangat menulis ya teman-teman ya. Perhatikan serangganya. Ada prize-nya apa enggak? Iya, pinter nanyanya. Siapa tadi yang nanya? Ashifa ya? Aduh. Ada apa enggak? Oh, Sita ya. Rere ya yang nanya. Ada nggak ya Rere? Ada nggak ya Bu? In, ada nggak? Ada sebenarnya. Ini pengumumannya mau kapan Kak In? Nanti aja di grup. Oke, teman-teman, memang kami sudah menyiapkan door prize dari sponsor. Sponsornya apa aja sih Kak In? Sponsornya ada banyak, ada dari Paturit Aloud, terus ada dari Kuina Edu Toys, terus satu lagi ada dari Buku Murah Anak. Buku Murah Anak siapa itu Buku Murah Anak? Buku Murah Anak itu Kak Iin ya, jadi yang minta hadiah bisa ke Kak Iin. Nah, satu lagi dari Kapal Harum nih. Kapal Harum ini merchandise. Jadi nanti
ada beberapa hadiah unik deh yang mau kita kasih ya. Sabar ya. Jadi siap-siap ya, di grup nanti akan ada banyak pengumuman nih, berarti pengumuman door prize, terus kalau dari Bubu sih Senin malam insya Allah nanti ada ketentuan naskah dan contohnya, serta ketentuan pemilihan serangganya. Oke, Bubu ulangi lagi, untuk proses penulisannya, Bubu sih berharap teman-teman didampingin sama orang tua. Apalagi kan ini masih kebanyakan sekolahnya online nih, jadi bisa dikerjakan di sela-sela mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Teman-teman bisa sama-sama dengan ayah atau bunda mengamati serangganya, ya kan? Kalau yang masih bisa mengamati langsung, silahkan diamati langsung. Kalau enggak, silahkan baca atau tonton sama ayah atau bunda gitu ya. Jadikan kegiatan bersama. Oke, nanti setelah selesai menulisnya, ketika penyuntingan dicek lagi gitu, ajak juga ayah atau bunda ya, biar bisa bantu untuk mengecek gitu. Jadi sih Bubu harap ini bakalan jadi kegiatan teman-teman bersama orang tua di rumah, bukan cuma kegiatan teman-teman aja. Gitu Bu Tari, Kak Tari. Oke, baik. Nah, sekarang tuh ada lagi yang tanya Bubu. Kak, nanti tulisnya berapa halaman? Berapa halaman 100. Ya? Bubu sih berharapnya nggak sampai lebih dari 2 halaman sih. Karena nanti Bubu berharapnya ensiklopedia kita itu teksnya nggak usah terlalu panjang-panjang. Jadi ada gambar besar, terus nanti kayak ada infografis atau teks yang pendek-pendek di sekitar gambarnya gitu. Jadi sih nanti Bubu berharap teman-teman juga bikin kalimatnya nggak usah panjang-panjang gitu. Bubu merencanakan nggak sampai nggak lebih dari 2 halaman sih. Jadi bentuknya tidak paragraf seperti yang tadi latihan itu ya. Kalau teman-teman menulisnya paragraf Kak Tari. Cuma nanti gitu. Ketika di layout dimasukkan ke penerbit di desainnya nggak jadi paragraf gitu. Tapi kalau teman-teman tetap tulisnya paragraf. Jadi penasaran kan, gimana nanti bentuk bukunya? Gitu. Oke, ada lagi nggak sebelum Kak Tari tutup nih acara kita? Kenapa Rasika? Ensiklopedia serangganya gimana? Dibikinnya nanti setelah teman-teman nulis. Jadi gini, Bubu jelaskan alurnya ya. Gini, jadi ini kan kelasnya nanti selesai nih. Setelah selesai, ada jeda nih. Jeda 1 malam. Besok malam, Bubu akan umumkan di grup ketentuan naskahnya. Nanti ada di situ sama contohnya. Dibagikan Senin malam, oke? Setelah Senin malam, Senin malam juga teman-teman memilih jenis serangganya atau serangga yang mau ditulis yang mana, oke? Setelah itu, mulai hari Selasa, teman-teman sudah mulai bisa mengamati serangga yang dipilih dan mulai menuliskannya. Nanti kalau udah selesai, teman-teman kirim ke grup, di grup kita itu. Nah, nanti akan Bubu cek. Naskahnya, akan Bubu kasih masukan biar lebih bagus, biar lebih seru lagi ketika dibaca. Nanti kalau udah naskahnya, kalau misalnya emang perlu diperbaiki, akan Bubu kembalikan lagi ke teman-teman untuk diperbaiki. Nanti setelah itu setelah perbaiki, kirim lagi ke Bubu. Biasanya untuk naskah revisi, Bubu akan minta dikirim ke email, oke? Nanti kalau sudah dikirim ke email sama Bubu akan dikumpulkan menjadi satu untuk dikirimkan ke penerbit. Oke. Nah, nanti setelah di penerbit, naskah kita akan melewati proses layout. Layout itu jadi diatur gitu. Gambarnya mau ditaruh di mana, naskahnya mau di mana, mau font apa, bentuknya, besarnya seberapa, itu masuk di layout. Nah, nanti kalau sudah di layout, udah selesai nih, naskah kalian semua udah di layout, udah jadi bentuk kayak buku gitu, nanti dikirim ke Bubu untuk dicek lagi. Nanti kalau sudah gitu, baru deh siap untuk
cetak. Nanti kalau sudah siap cetak, biasanya Bubu akan share covernya, daftar isinya untuk dicek juga sama teman-teman. Gitu mungkin ya untuk gambaran penerbitan buku kita. Jadi nanti kalau sudah sampai di tahap itu berarti udah siap cetak. Nanti kalau udah dicek sama teman-teman juga, misalnya penulisan namanya, terus atau mungkin covernya teman-teman ada masukan apa gitu, nanti ke penerbit lagi, cetak, sampai ke teman-teman nanti kalau udah selesai cetak akan dikirim ke teman-teman. Gitu teman-teman untuk proses penerbitan buku ensiklopedia kita. Oke, jadi nanti lebih banyak komunikasinya di dalam grup WhatsApp gitu ya, Bubu ya. Jadi nanti naskahnya juga dikirim ke WhatsApp dulu, ke grup aja dulu. Nanti kalau yang revisi baru ke email. Oke, nanti untuk lebih jelasnya, lebih rincinya ada di ketentuan naskah yang akan Bubu bagikan besok malam. Gitu, Oke, jadi nanti bisa dibaca ketentuan naskahnya akan diberikan besok malam oleh Bubu. Jadi nanti teman-teman bisa baca dibantu dengan orang tua di rumah. Dipelajari dulu ketentuan naskahnya, kemudian dibuat ya naskahnya dengan menyesuaikan ketentuan yang sudah diberikan oleh Bubu. Nah, untuk door prize, ada nggak sih? Ada teman-teman, tenang ya. Jadi nanti door prize akan diumumkan di grup juga. Siapa sih yang tadi sudah mendapatkan yang nantinya akan mendapatkan door prize ya. Jadi jangan khawatir kita ada door prize apa enggak, banyak door prize-nya. Karena tadi sponsornya juga banyak disebutkan sama Kak Iin ya. Nah, untuk teman-teman semua, katanya tadi Zizi udah nggak sabar nih gimana ya bukunya. Karena ini adalah buku pertamanya Zizi yang diterbitkan. Mungkin juga perasaan semangat itu dirasakan juga ya. Penasaran, semangat, pengen tahu gitu kan. Sama teman-teman semua. Nah, jadi sekarang fokusnya adalah teman-teman amati dulu serangganya. Pilih nanti apa ya yang mau dituliskan, kemudian tulis dan nanti kirimkan ke Bubu. Kalau ada revisi nanti Bubu akan mengirimkan lagi kepada teman-teman semuanya, direvisi, dikirimkan lagi sampai jadi gitu. Sampai oke, ini sudah bagus semuanya. Nanti akan dicetak. Dan nanti kalau sudah siap cetak akan dikirimkan lagi kepada teman-teman semuanya untuk dicek ulang. Namanya apa, Bubu? Proofing ya? Iya, proofreading namanya. Oh, salah. Proofreading. Kan benar proofnya. Baik. Dari Bubu ada yang ingin ditambahkan lagi? Nggak ada sih, udah cukup. Tetap semangat aja. Intinya silahkan nikmati prosesnya, ajak orang tuanya terlibat, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan, nggak usah ragu, boleh kontak ke Bubu. Itu aja. Baik teman-teman, karena kita sudah selesai membahas mengenai buku ensiklopedia pertamaku, dan teman-teman juga sudah nggak sabar untuk segera menuliskan tentang buku terbarunya nih, yang nantinya akan diterbitkan oleh Wonderland ya, Bubu ya? Iya. Ya, diterbitkan oleh penerbit Wonderland. Oke, tadi masih ingat nggak tepuk semangatnya seperti apa? Masih. Kita semangat ya, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai dari awal sampai akhir, sudah semangat. Katari minta maaf jika ada salah-salah kata yang Katari ucapkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Sampai jumpa di grup. Bye. Aku mulai bosan, tak bisa jalan
pulang, belajar di rumah, kangen teman-teman. Kalau ada tamu jangan bersalaman, semua gara-gara corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri. Hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang. Sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah kita saling menjaga. Sampai corona pergi jauh menghilang. Iya, untuk yang mau meninggalkan ruang Zoom, kami persilahkan. Dan Ibu bicarakan. Dari recordingnya.